Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel saya. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk mengganti sebuah konektor cas semua tipe HP ya, tanpa harus bersusah payah atau bahkan bisa merusak jalurnya ya. Oke, kita langsung aja ya. Saya akan berbagi caranya. Saya tambahkan plugs dulu seperti ini, agar dalam proses pembloweran atau pemanasan atau bisa disebut juga pengangkatan konektornya bisa berjalan dengan cepat, timahnya mudah meleleh juga ya, sehingga nanti pas waktu pengangkatan konektor cas akan lebih mudah ya saat kita angkatnya seperti itu. Oke, di sini saya pakai blower ya, pakai blower dengan setelan anginnya 3 dan panasnya 4 ya. Tapi kalian bisa sesuaikan dengan kondisi atau tipe blower kalian masing-masing. Tentunya untuk setiap tipe blower berbeda-beda ya untuk setelannya. Ya. Ini adalah proses pengangkatannya. Kita fokuskan tembak aja di atasnya, di pin-pinnya, dengan tujuan nanti dalam proses pengangkatan akan lebih mudah ya, seperti itu. Kita capit dulu seperti ini agar kita tahu kapan kita harus mengangkatnya ya. Terus seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah kita tidak boleh memaksanya untuk diangkat ya. Kita hanya coba merabanya saja, apakah ini sudah mudah. Kalau sudah mudah, kalau dirasa sudah mudah, kalian bisa angkat langsung ya, jangan dipaksa ya, sedikit-sedikit saja. Yang penting selamat dan jalur pun tidak rontok ya, seperti itu. Tembak terus, tembak ya. Satu lagi tipsnya ya, jika kalian masih merasa susah, kalian bisa tambahkan dulu timah di kaki-kaki pinnya agar lebih cepat ya untuk melelehnya, karena timah bawaan dari pabriknya itu sangat kuat ya, sehingga akan, kalau kita tidak lihai dalam pengangkatannya, ini akan bisa membuat si jalurnya rontok ya, seperti itu. Nah, ini sudah saya angkat konektornya. Alhamdulillah jalurnya masih oke juga ya, seperti itu. By the way, ini adalah papan mesin bagian bawah untuk HP Evercost ya, untuk HP Cina. Cara ini bisa kalian terapkan untuk di semua tipe HP ya, karena dalam proses pengangkatannya itu sama-sama saja. Yang penting yang perlu diperhatikan adalah tidak memaksa dan tidak sampai merusak jalurnya ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membersihkannya dulu. Nah, saya di sini akan menggunakan solder wick ya, teman-teman, untuk mengangkat timah-timah yang tersisa di lubang-lubang pinnya. Nah, untuk mengangkatnya kita membutuhkan solder wick dan kita tambahkan plugs dulu terlebih dahulu ya, dengan tujuan membuat si timah bisa cepat meleleh dan bisa secepat mungkin untuk diserap oleh si solder wick ini. By the way, untuk kalian yang belum tahu, ini adalah solder wick ini berfungsi sebagai penyedot ya, seperti itu. Kalian bisa membelinya di toko online ya. Harganya murah, hanya sampai 20.000 saja, tidak mahal ya, seperti itu. Dan pastikan ya teman-teman, dalam pengangkatan timah di lubang-lubang pin ini, kalian pastikan kondisi soldernya sudah stabil atau panasnya sudah cukup atau dalam batas maksimalnya, agar dalam proses pengangkatan timah ini, timahnya ini cepat meleleh dengan tambahan plugs ya, seperti itu. Nah, ini saya baru selesai satu ya, seperti ini. Oke, kita pindah ke satunya lagi. Kita
By the way teman-teman, untuk pengangkatan timah ini kalian cukup simpan saja solder wick-nya itu di atas lubangnya, lalu kalian tempelkan soldernya di atas solder wick. Dengan otomatis nanti si solder wick ini akan mengangkat timah-timah yang tersisa di lubang pin dari konektornya, seperti itu. Seperti ini. Kalau dirasa pinnya belum terangkat juga, kalian bisa menambahkan solderan lagi ya, biar timahnya itu cepat meleleh ya, seperti itu. Ini harusnya sih ditambahin timah, tapi udahlah, ini udah tanggung juga ya. Yap. Ini agak susah soalnya ini timah bawaan pabrik ya, jadi agak sulit untuk meleleh. Nah, ini udah kecabut ya timahnya. Lalu kita pindah ke satunya lagi. Awas jangan sampai mengenai komponen yang lainnya ya, karena bisa berakibat fatal ya, seperti itu. Nah, ini udah ya, seperti ini. Yang penting kuncinya adalah sabar ya dalam proses pengangkatan timah ini, karena kalau kita lihat sangatlah mudah ya, tapi buat yang pemula ini adalah benar-benar menguji kesabaran ya, karena tidak semudah kelihatannya dalam penggunaan solder wick ini. Oke, ini sudah tercabut ya. Kita bersihkan juga pin sebelah sininya dengan solder wick ya tentunya. Yap, sudah ya. Kalau dia sudah, kita langsung ambil konektornya. Nah, saya sudah mendapatkan konektornya ya untuk penggantinya. Ini adalah konektor cabutan dari HP Evercost juga ya. Tapi by the way, ini adalah konektor yang saya rasa ini adalah konektor yang biasa dipakai di HP Cina ya tentunya. Kalian bisa mencarinya dengan cocok seperti itu. Dan berhubung ini cabutan, saya akan langsung memasangnya ya, seperti itu. Dalam proses pemasangannya, kalau kalian pakai konektor yang baru, kalian wajib ya untuk menambahkan solderan di pin-pinnya, karena untuk memudahkan dalam proses pemasangannya, seperti itu. Berhubung ini adalah konektor cabutan, saya tidak akan menambahkan solderan di pin-pinnya, saya akan langsung pasang aja ya. Oh iya, dalam proses pemasangan ini kita tidak perlu menggunakan blower ya, kita hanya perlu memerlukan solder biasa aja dan timah gulung, seperti itu ya. Pertama-tama kita akan solder dulu pinnya ya, untuk menahan. Pastikan lubang-lubangnya sudah bersih dari timah ya, agar kita lebih mudah dalam mempresisikannya, seperti itu. Maaf. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Kita solder dulu satu-satu pinnya sehingga dia kuat ya, dan presisi tentunya. Seperti itu. Sedikit saja dulu karena kita akan nanti memperkuatnya jika semua pinnya sudah kuat ya, seperti dan presisi. Nah, seperti ini. Yap. Oke, kita tinggal pindah ke yang satu lagi. Ya, kita presisikan dulu dengan cara menekan konektornya agak ke bawah dengan pinset, lalu kita solderkan biar lebih kuat dan presisi ya. Jadi kita pindah ke yang satunya lagi.
Yap. Jangan terburu-buru ya. Yang penting dalam prosesnya kita bisa menempatkannya dengan presisi, tentunya tidak merusak komponen yang lainnya juga ya, seperti itu. Nah, kalau kita sudah seperti ini, kita tambahkan lagi biar lebih presisi dan kuat ya. Nah, sekarang kita tinggal menyolder bagian pin-pinnya agar dalam proses pengecasan masuk ya, seperti itu. By the way, mohon maaf ya teman-teman, kalau saya di sini hanya memberikan sedikit tips saja ya, berhubung ya kondisi kamera HP saya yang kurang bagus, jadi agak buram ya, agak kelihatan. Mohon maaf kalau saya hanya bisa ya bicara saja atau berikan tips saja, karena kalau dilihat dari videonya kamera saya ini kurang bagus ya teman-teman. Saya akan memberikan caranya aja gitu. Mungkin lain kali saya akan membuat gambarnya lebih jelas ya, seperti itu. Nah, untuk menyolder pin-pinnya, pastikan ya agar pinnya tidak bersentuhan satu sama lain. Caranya, kalian bisa menambahkan timah di ujung soldernya, lalu kalian solderkan ke pin-pinnya dengan cara menarik ke bawah ya. Jadi enggak seperti menyolder pada umumnya, tapi kita hanya menempelkan saja ujung soldernya dengan cara menariknya ya, seperti itu. Bisa kalian perhatikan untuk caranya seperti ini. Kita tempelkan di salah satu pin, lalu kita tarik seperti ini. Tujuannya adalah agar kita bisa membuat pinnya ini terpisah ya, tidak menempel satu sama lain, seperti itu. Kalau menempel satu sama lain, otomatis percuma saja kita mengganti konektor cas, karena hasilnya pun tidak ada bedanya dengan konektor yang rusak ya, seperti itu. Untuk merapikan pinnya kita bisa melakukan caranya seperti tadi ya, dengan menariknya seperti itu, hingga kakinya ini tidak bersentuhan satu sama lain dan bisa terhubung ke papan PCB-nya, seperti itu. Seperti ini. Saya rasa ini sudah baik ya. Oke, teman-teman, mungkin saya hanya berbagi tips itu saja ya untuk kali ini. Mohon maaf bila video saya kurang bagus, bahkan kameranya juga buram. Saya hanya bisa berbagi sedikit saja, mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat. Mohon maaf sekali lagi, insya Allah untuk kedepannya mungkin saya akan membuat video dengan kualitas gambar yang lebih bagus lagi. Mungkin saya harus upgrade HP dulu ya, agar bisa membuat video yang lebih bagus, seperti itu. Mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya lupa teman-teman, kalau teman-teman sudah melakukan pergantian konektor cas, jangan lupa teman-teman bisa membersihkan sisa plugs atau sisa solderannya dengan menggunakan thinner atau alkohol ya. Oke.